Baik, halo Sobat Julkana, kembali lagi di Ngekos, ngobrolin tentang edukasi, komunitas, dan tips, bukan hanya tentang bea cukai. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa, ada Pak Syarif Hidayat. Selamat datang di Sulbaksel, Bapak. Terima kasih. Terima kasih sudah bersedia hadir, Bapak. Jadi teman-teman, Pak Syarif Hidayat saat ini menjabat sebagai Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, di mana Direktorat KIAL ini adalah direktorat yang membidangi terkait dengan kehumasan ya Pak, kurang lebih seperti itu Pak. Ya. Mungkin saya ingin membuka terkait hal-hal ringan Pak, cuma saya tahu Bapak sangat-sangat sibuk. Jadi mungkin kita langsung to the point aja ya Pak. Karena Pak Syarif ini menjabat sebagai Dirkial, kita akan ngobrol sedikit terkait dengan kehumasan Pak. Ya. Mungkin yang pertama saya ingin ngobrol Pak, secara umum itu peran insan kehumasan itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi fungsi kehumasan terutama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah yang pertama tentunya menjadi corong, menjadi media bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyampaikan berita baik apapun, hasil-hasil yang sudah dicapai, kemudian juga hal-hal penting yang sekiranya harus diketahui oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya kehumasan ini yang menjadi corong dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kita bisa memberikan persepsi yang jelas, yang benar mengenai bea cukai, sehingga masyarakat tahu bahwa bea cukai itu adalah ternyata seperti ini, suatu institusi yang bekerja di bidang bea dan cukai dengan segala tugas-tugasnya, standar mereka memahami tugas bea cukai itu sama dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Itu kita bicara sebagai corong. Yang kedua juga kita sebagai telinga. Artinya apa? Kita menjadi pendengar yang baik dari masyarakat, baik masyarakat usaha ataupun masyarakat lainnya, masyarakat umum, traveler. Kita menjadi telinga yang baik dari mereka. Apabila misalkan mereka ada keluhan, ada hal-hal yang kurang tepat dengan kita, ada hal yang ingin ditanyakan, maka humas itulah yang menangkap aspirasi tersebut, pertanyaan tersebut. Kemudian kita memberikan jawabannya dengan baik sehingga didapatkan kepuasan daripada masyarakat. Jadi intinya dua hal tadi ya. Pertama adalah sebagai corong untuk menunjukkan performa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kedua adalah untuk mendengarkan keluhan-keluhan ataupun juga saran ataupun masukan dari masyarakat, dan sekaligus kita melakukan penjelasan, memberikan jawabannya. Ya, saya tertarik terkait dengan corong itu Pak. Jadi kan ada asumsi bahwa humas itu cuma dalam tanda kutip tim hore saja, kita cuma menyampaikan keluar. Padahal di sini ada peran untuk mendengarkan juga ya Pak. Iya, betul. Mungkin ini Pak, ada juga asumsi yang mengatakan bahwa kita terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan bahwa humas itu menunjukkan wajah institusi atau menciptakan wajah institusi. Ya, betul. Jadi humas itu adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat ya, inilah bea cukai. Gitu. Kita mau menjadi apa itu pimpinan yang menentukan. Humas hanya menyampaikannya saja, kira-kira seperti itu. Misalkan begini, bea cukai kan dulu mungkin zaman dulu ya dianggap kurang baik, masih ada tipping segala macam gitu. Kemudian pimpinan mempunyai keinginan agar kita tidak lagi begitu, kita menjadi baik, kita tidak ada lagi yang namanya tipping, tidak ada korupsi segala macam. Nah, secara sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membuat sistem menunjukkan bahwa kita berintegritas. Nah, kita wajib menyampaikan kepada masyarakat gitu, bahwa bea cukai sudah tidak begitu loh. Sekarang bea cukai itu mempunyai standar kerja harus seperti ini, dan kita tidak melakukan hal-hal seperti ini, sehingga inilah wajah bea cukai pada saat ini. Jadi intinya adalah kita menjadi corong apa yang diinginkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kita menyampaikannya kepada masyarakat. Baik, berarti saya bisa simpulkan bahwa prinsip utama kegiatan kehumasan itu adalah melakukan yang baik, kemudian membicarakannya, kurang lebih begitu ya Pak? Ya, intinya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara keseluruhan melakukan hal yang baik, tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemudian humaslah yang menyampaikan berita tersebut keluar, sehingga mereka tahu bahwa kita memang mempunyai pekerjaan yang baik. Contohnya misalkan begini ya Mas ya, misalkan kita banyak memberikan fasilitasi ya. Di sini kan ada kawasan industri hasil tembakau misalkan gitu kan. Masyarakat secara umum kalau kita tidak sampaikan melalui media,
kita sampaikan keluar berita ini oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, oleh Humas kita, maka yang tahu kan hanya pabrik-pabrik itu saja gitu. Tapi begitu Humas memberitakan, masyarakat luas akhirnya akan tahu, oh ternyata Bea Cukai itu tugasnya juga memberikan kemudahan terhadap industri hasil tembakau yang kecil, kemudian juga memberikan bantuan, memberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk perlengkapan penanganan COVID dan sebagainya seperti itu. Itu kan hal-hal yang kita lakukan yang apabila tidak kita beritakan orang tidak tahu. Sehingga kita perlu untuk memberitahukan kepada masyarakat ya Humas inilah yang melakukannya. Berarti ada peran yang cukup strategis di sini ya Pak? Sangat strategis malah ya Pak? Bukan cukup lagi, itu memang sangat strategis. Bea Cukai tanpa Humas orang tidak akan tahu apa itu Bea Cukai. Baik Bapak, kemudian saya mau mengerucut soal kompetensi yang dibutuhkan, karena kan kita lihat perannya sangat strategis ya Pak, sehingga dibutuhkan SDM yang kompeten juga. Nah kira-kira keterampilan atau kompetensi apa yang dibutuhkan Pak untuk menjadi bagian dari insan kehumasan? Nah Humas ini kan tugasnya luas ya, kita harus menjadi corong dan juga menjadi telinga. Nah berarti seseorang yang bertugas di Humas harus mempunyai kemampuan di kedua bidang tersebut. Misalkan kemampuan menjadi telinga ya, artinya kita harus bisa mendengarkan apa yang terjadi di lapangan. Kita harus mendengarkan apa yang terjadi di media sosial tentang Bea Cukai. Ada keluhan-keluhan, misalkan ada keluhan, wah saya dikenakan bea masuk tinggi segala macam, Bea Cukai semena-mena. Nah berarti kan kita menjadi telinga tuh, kita dengerin, kemudian kita lakukan analisa. Nah kita berarti kan seseorang yang di Bea Cukai itu harus mempunyai kemampuan untuk menganalisa media sosial, untuk menganalisa koran, untuk menganalisa berita-berita online, TV, terutama yang hubungan dengan Bea Cukai. Berita tersebut disimpulkan, kemudian disampaikan kepada pimpinan, dilaporkan untuk menjadi bahan bagi pimpinan di dalam melakukan penyelesaian apabila itu masalah gitu, seperti itu. Itu kan dari sisi telinga ya. Kemudian dari sisi yang lain kita menyampaikan sesuatu. Berarti kan kita harus bisa membuat yang namanya press release gitu ya. Itu kan membuat press release bagaimana menulis yang baik untuk media. Kan kemudian juga kita juga punya Bravo Bea Cukai ya. Artinya apabila ada pertanyaan kan kita harus bisa menjawab, maka orang yang bekerja di kehumasan terutama yang mengendalikan Bravo Bea Cukai misalkan dia harus punya kemampuan komunikasi yang baik, menyapa dengan baik, attitude yang baik, tidak mudah marah, kan seperti itu. Punya telaten di dalam menjawab pertanyaan. Terkadang orang nelfon tuh marah-marah duluan gitu, tapi kita harus mempunyai hati yang legowo dan betul-betul tidak mudah terpancing dengan hal-hal emosi ya seperti itu ya. Jawab dengan baik. Kemudian juga punya kemampuan apa lagi? Punya kemampuan membuat film, membuat karikatur kan gitu. Kita kan punya media sosialnya, ada IG, ada Facebook, ada Twitter. Ya harus menguasai media sosial seperti itu dan bagaimana menanganinya, beritanya seperti apa yang harus kita buat kira-kira seperti itu. Kemudian juga punya kemampuan juga untuk melakukan analisa ataupun juga crawling media gitu kan. Melakukan crawling media gini, mencari berita-berita tentang Bea Cukai yang ada di dunia maya gitu kan. Ada berita langsung kita kumpulkan, kita simpulkan topiknya seperti apa, kita laporkan. Kira-kira seperti itu. Berarti cukup balance ya Pak antara kemampuan teknis dan kemampuan analisis juga ya Pak. Betul. Karena selama ini yang kebetulan saya juga orang yang baru di kehumasan Pak, dan saya melihat bahwa apakah humas ini hanya butuh keterampilan teknis seperti desain, menulis dan seterusnya. Ternyata juga ada kemampuan analisis di sini yang dibutuhkan ya Pak. Iya, dan jelas itu. Kira-kira tantangan yang dihadapi oleh Bea Cukai saat ini apa Pak? Dan strategi kehumasan yang pas untuk mengatasi itu seperti apa Pak? Tentunya tantangannya adalah bahwa saat ini kita hidup di dunia maya. Kita hidup di dunia yang memang sudah sangat interconnected satu dengan lainnya. Kita hidup di mana seseorang bisa dengan bebas berbicara A, B, C, D, E tanpa ada sensor sama sekali. Dia bisa maki kita dengan tiba-tiba gitu di Facebook, di Instagram, ataupun di Twitter. Seseorang bisa memaki Bea Cukai apapun kalimatnya. Nah di sini kan artinya apa? Tantangan kita menjadi berat. Kita harus segera tahu tuh permasalahan seperti itu. Karena kalau misalkan ada keluhan tentang pelayanan di Bandara Bea Cukai,
karena seseorang misalkan diperiksa badan segala macam, dia tuh otomatis terkadang dia langsung upload di media dan begitu naik dengan framing dari sisi dia kan gitu, sehingga akhirnya muncullah hujatan terhadap bea cukai. Kita kan harus cepat, jadi kita harus benar-benar punya kecepatan di dalam bertindak seperti itu ya. Tidak mudah untuk menangani berita-berita negatif yang sifatnya dadakan tiba-tiba. Jadi kita harus standby setiap saat. Jadi staf kita tuh 24 jam ada yang melakukan monitor hal-hal yang berita tentang bea cukai yang ada di media. Begitu ada langsung dilakukan analisis harus ngapain kira-kira gitu. Kalau misalkan harus segera ditemuin orangnya, bicara baik-baik kita lakukan. Atau misalkan kita harus langsung mengadakan press conference menjawab yang bersangkutan, kita langsung dilakukan juga. Jadi itulah tantangan yang saat ini, dan juga tentunya ini juga memerlukan kesiapsediaan teman-teman untuk bisa bekerja 24 jam sehari 7 hari seminggu. Karena kadang tiba-tiba permintaan atau berita seperti itu munculnya jam 9 malam, jam 10 malam gitu kan. Kalau kita biarin tunggu sampai dengan besoknya, itu kadang sudah menjadi seperti bola salju yang menggulir terlalu besar. Jadi begitu masih kecil langsung kita tanggapin dengan baik sehingga tidak melebar. Kira-kira seperti itu. Nah ini menarik Pak soal ledakan informasi ini ya Pak. Saya juga berpikir begini Pak. Sekarang era internet ini membuat ada semacam sosial media itu dianggap sebagai landscape tersendiri yang diperebutkan oleh banyak pihak, termasuk pemerintah Pak. Nah ini kemudian melahirkan gerakan-gerakan yang saling bertabrakan Pak, antara pemerintah yang ingin menunjukkan bagaimana sebenarnya, dan ada juga kelompok-kelompok tertentu yang ingin nge-frame tadi seperti yang Bapak bilang. Nah ini kan kemudian menghasilkan tabrakan Pak, dalam artian kok jadi masyarakat melawan pemerintah, kesannya seperti itu. Nah kira-kira strategi komunikasi yang baik agar terhindar dari hal seperti itu bagaimana Pak? Permasalahan-permasalahan seperti itu akan selalu ada. Kita bisa lihatlah sekarang yang namanya Ibu Menteri kan bolak-balik dipermasalahkan. Ada Brompton lah, ada inilah, ada itulah ya. Tapi yang paling penting adalah kita meletakkan proporsi permasalahan secara utuh, secara sebenar-benar sesuai realitas yang terjadi ya Pak. Realitas, karena ternyata banyak juga itu hanya sifatnya tuduhan-tuduhan. Tapi kalau misalkan ada berita dan ternyata memang benar, ya kita juga harus legowo ya. Oh ternyata memang benar, teman kita, staf kita di lapangan melakukan kesalahan. Kita sampaikan permohonan maaf, kemudian kita lakukan langkah-langkah perbaikan selanjutnya. Terkadang kita pertemukan sehingga akhirnya yang bersangkutan menerima kejadian tersebut dan meminta permohonan maaf kita, dan bahkan terkadang dia bisa menjadi duta kita setelah itu. Oh ternyata bea cukai baik loh, kira-kira gitu. Saya dikerjain, bukan kerjaan, saya mengalami hal yang sangat negatif oleh salah satu dalam grup oknum dari bea cukai Pak. Ternyata itu hanya beliau saja yang memang kurang tepat, karena pimpinannya langsung mengambil alih, kemudian juga menyelesaikan permasalahan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira seperti itu. Harus pintarnya kita menganalisis kondisinya. Terkadang kita begini Mas, ada seseorang ya nge-tweet gitu kan, nge-tweet bea cukai brengsek lah atau apapun lah, kalimat-kalimat kurang enak gitu. Kita tidak harus selalu langsung menanggapi, menjawab. Kita lihat itu siapa yang menuliskan kira-kira gitu. Ada nggak followernya gitu, jangkauannya sampai sejauh mana gitu. Kalau misalkan ternyata begitu dibaca followernya cuma 10 orang, 15 orang, dia following banyak tapi juga sifatnya umum ya, itu kan nggak kebaca sama orang. Kalau misalkan admin kita Bea Cukai RI menjawab, rugi. Kenapa? Dia yang tadinya berita tuduhan dia yang jelek, dia hanya dibaca oleh 5 orang, 10 orang mengikuti follower dia. Kita juga jadi ikut ya. Karena kita jawab, follower kita semuanya tahu, ribuan orang tahu masalah itu kan nggak bagus. Mendingan nggak usah, biarkan saja. Jadi kita pintar-pintar menganalisis permasalahannya. Baik, pada intinya adalah kita mendudukkan permasalahan itu sesuai dengan realitas yang ada ya Pak. Betul. Nah jadi tidak ada lagi tuduhan bahwa pemerintah ini memenangkan opini saja, tidak seperti itu ya Pak. Tidak seperti itu. Mungkin kalau ini Pak, kita kalau bicara tentang kehumasan kan kita tidak lepas-lepas dengan sosial media ya Pak. Nah menurut Bapak sendiri penggunaan sosial media yang baik untuk seorang ASN khususnya di Bea Cukai itu seperti apa Pak? Pada intinya begini, bahwa pemerintah tidak membatasi seseorang ya, termasuk Direktorat Jenderal Bea Cukai tidak membatasi seseorang
untuk tidak boleh mempunyai media sosial. Silahkan saja sepanjang dipergunakan dengan benar dan baik, kan karena seperti itu. Saya dulu waktu pertama saya punya IG ya, itu kan hanya untuk pribadi ya, untuk tampilkan foto saya ataupun kegiatan apapun yang saya suka aja. Tapi lama-lama saya pikir ini untuk apa? Adalah kita hapus saja. Tapi ternyata Ibu Menteri memberikan pendapat lain, bukan begitu Pak Syarif. Media sosial ini penting. Kenapa? Karena pengguna IG itu banyak banget anak-anak muda. Mereka tuh harus kita edukasi, sosialisasikan kepada mereka tentang bea cukai. Caranya gimana ya? Kita masuk di dalam IG tersebut, masuklah ke dunia mereka, sampaikanlah di dalam IG sehingga bisa menjadi IG kita itu bisa menjadi corong juga untuk kita untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Nah, kemudian yang kedua, untuk kita sendiri, saya kan beberapa kali menyampaikan ya, setiap kita adalah humas. Itu artinya apa? Artinya bahwa orang humas itu bukan hanya orang yang tugas di bidang seksi pelayanan, informasi, tidak. Semua bea cukai termasuk yang di administrasi, di lapangan, semua humas. Kenapa? Karena setiap orang tahu melihat baju kita ini mudah bentuk humas gitu. Oh, bea cukai berarti tahu kan, itu satu ya. Kemudian yang kedua, konsekuensi dari itu apa gitu? Kita harus menjadi humas, menjadi orang yang bisa mempertanggungjawabkan semua kegiatan kita. Jadi 24 jam kegiatan kita sehari itu tetap kita membawa nama bea cukai. Misalkan Anda lagi sore hari naik motor mau cari makan di mana pakai preman kan, begitu jatuh orang pasti akan dilihat ini siapa, kerja di mana, langsung muncul berarti bea cukai kan gitu. Itulah maknanya bahwa kita melekat sebagai pegawai bea cukai selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu secara penuh kan, kira-kira gini. Kita berbuat baik, nama bea cukai ke bawah. Kita berbuat jelek, nama bea cukai pasti ke bawah gitu kan. Nah, sehingga penggunaan media sosial pun sama gitu. Silakan Anda, Mas Andi misalkan punya IG, ya IG tersebut kan punya pribadi ya. Tetapi karena Anda melekat sebagai humasnya bea cukai juga, maka apa yang Anda tulis itu juga harus hati-hati, harus baik juga. Jangan sampai memperlihatkan bahwa ternyata orang bea cukai kerjaannya di IG cuma posting-posting menyembunyikan harta kekayaannya, misalkan seperti itu kan, itu kan ada yang seperti bukan kita ya, artinya ada yang seperti itu, atau hanya menunjukin jalan dia kemana sama pacarnya, inilah seperti itu ya bisa saja, tetapi intinya adalah kesopanan tetap dijaga kan gitu, sopan santun tetap dijaga. Kemudian juga jangan mendiskreditkan pemerintah. Apalagi mendiskreditkan kantor kita sendiri. Jangan pernah ngomongin jelek kantor kita. Tetapi kalau misalkan mau menjadi memberitakan sesuatu hal yang baik tentang bea cukai, itu malah harus gitu kan gitu. Itu malah harus. Atau juga kita harus suatu ketika misalkan di IG Anda baca tiba-tiba ada yang orang menjelekkan bea cukai, ya Anda jawab dengan sebaik-baiknya kan karena Anda sebagai orang bea cukai, meskipun akun IG kita bukan tidak menunjukkan cara bea, kita bisa menyampaikan bea cukai tidak begitu kok gitu. Itu ada aturan kok tentang barang kiriman yang seperti itu. Kenapa barang Anda ditahan? Mungkin barang Anda terkena ketentuan larangan dan pembatasan, harus ada izin dan Anda tidak punya izin, misalkan seperti itu bisa. Jadi kita membantu institusi dengan cara seperti itu. Jadi silahkan, bahkan saya mengencourage ya teman-teman kita, seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk mempunyai media sosial. Gunakan untuk Anda pribadi gitu ya, dalam artian untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan teman-teman, untuk memberitakan berita baik, dan juga gunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kita sebagai seorang pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menjaga nama baik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal lain juga kita terkadang ya meminta bantuan juga gitu. Misalkan ada Twitter yang menyerang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, biasanya kan teman-temannya tuh langsung nyamuk, oh memang bea cukai gak beres, oh memang bea cukai tuh enak aja bea cukai, itu kan banyak sekali banyak komentar negatif tentang kita, tugas kita gitu. Saya suatu saat kalau kondisi seperti itu saya akan minta bantuan teman-teman melalui jaringan layanan informasi, tolong dong misalkan itu diletakkan pada proporsi yang sebenarnya, sampaikan bahwa itu tidak tepat aturannya begini. Begitu kita masukin berita-berita positif seperti itu, saya minta misalkan
100 orang aja langsung komen itu langsung ditutup tuh berita jelek gitu. Seperti itulah kira-kira. Jadi ada peran kita yang bisa bermanfaat untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan mempergunakan media sosial kita. Baik Bapak, saya coba lebih dalam lagi Pak. Ini kan kita kalau saya amati kita kan terbagi nih Pak. Ada cenderung pegawai yang menutup diri bahwa dirinya adalah bea cukai di sosial media. Kemudian ada juga yang menunjukkan. Nah menunjukkan ini kan kita agak dilematis nih Pak. Di satu sisi setiap kita adalah humas, tapi di sisi lain foto-foto yang kita sebarkan ini juga berpotensi untuk disalahgunakan Pak, untuk tindak penipuan dan sebagainya. Nah itu kira-kira menanggapi seperti itu gimana Pak? Memang saat ini kita akan sulit untuk menjaga bahwa media sosial kita dipergunakan untuk penipuan. Itu akan sulit karena memang kecenderungannya penipu-penipu itu sering kali mengatasnamakan bea cukai. Betul Pak. Foto saya pun beberapa kali diambil, foto Pak Dirjen pun beberapa kali diambil. Dan sekarang apakah dengan kita tidak masuk ke media sosial hal itu akan aman? Enggak juga. Pasti dia masih bisa mengambil foto kita dari mana kan gitu. Katakan saya tidak punya media sosial, tapi foto saya itu ada di koran kantor, di YouTube mana, gitu. Banyak banget. Misalkan saya tidak punya media sosial gitu ya, tetap foto saya yang ada di cloud ya di website itu bisa diambil orang untuk melakukan penipuan, kira-kira seperti itu. Jadi karena tadi saya sampaikan bahwa kita hidup di dunia maya, sehingga kita otomatis kita harus terjun sekalian ke sana. Gitu. Nggak bisa setengah-setengah ya Pak. Setengah-setengah. Gitu. Kalau baik ya harus baik sepenuhnya ya Pak. Harus baik kita harus baik. Kalaupun misalkan kita tidak mau ikut-ikutan urusan kerjaan, ya monggo silakan, tapi jaga postingan Anda, cara bicara Anda, kalimat-kalimat yang Anda sampaikan di dalam media sosial Anda dengan baik, sehingga apabila orang menelusuri dan akhirnya ketahuan bahwa Anda orang bea cukai, itu tidak merugikan nama bea cukai, kira-kira gitu. Baik Bapak, mungkin ini pembahasan yang sudah sangat-sangat insightful, sangat-sangat membantu kami, akan kami ini akan mengubah paradigma kami juga Pak. Mungkin terakhir Pak, mungkin ada pesan-kesan kurang lebih mungkin pesannya Pak, pesan ke Kehumasan Sulbaksel sebaiknya seperti apa Pak? Sekaligus menjadi closing statement juga Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih. Tentunya pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih ya Mas Andi sudah diberikan kesempatan untuk muncul di acara podcast ini ya. Tentunya pada kesempatan ini saya sebagai Direktur Kial tentunya menghimbau kepada teman-teman agar kiranya terutama jajaran humas agar kiranya bisa bekerja sesuai dengan protokol yang ada, kemudian juga lakukan hal-hal yang terbaik untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan juga selain menjadi humas untuk institusi secara kedinasan yang bekerja di bidang humas. Nah, untuk teman-teman yang lain yang tidak bekerja di humas juga, mereka adalah humas juga, sehingga selalu bisa menyuarakan hal-hal baik tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada masyarakat, termasuk juga kepada lingkungan terdekat kita, kepada keluarga, kepada teman-teman sekolah, misalkan seperti itu, dan juga bisa memberikan penjelasan-penjelasan apabila ada hal-hal yang memang berhubungan dengan bea cukai, kemudian mereka bertanya, kita harus bisa jawab juga, kira-kira gitu. Misalkan contoh paling mudah beginilah, ada seseorang yang memang dia hampir kena tipu, misalkan karena ada barang kiriman segala macam, ya segeralah kita memberikan penjelasan. Bea cukai tidak pernah kok meminta pembayaran melalui rekening pribadi, pasti semuanya melalui akun negara. Seperti itu, dan juga bea cukai tidak pernah melarang tertutup kok, selalu itu melalui DJKN. Seperti itu. Jadi yang penting itu adalah bahwa sekarang setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu adalah humas. Lakukanlah tugas itu sebaik-baiknya sehingga nanti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi semakin baik dari hari ke hari. Mungkin itu Mas. Baik, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Mungkin itu perbincangan singkat kita terkait dengan kehumasan pada hari ini. Semoga perbincangan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat saya pribadi sangat-sangat bermanfaat Bapak. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.